Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyidin SPD. Di sini saya adalah CPNS Kabupaten Kota Baru yang sedang mengikuti latsar yang diselenggarakan oleh BPS DMD Provinsi Kalimantan Selatan. Saya di sini angkatan 34 kelompok 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mind map tentang anti korupsi yang tugasnya diberikan kepada saya untuk membuat video ini. Nah, jadi nantinya di mind map ini ada beberapa hal atau poin penting yang ingin saya jelaskan, yaitu tentang definisi, ciri-ciri, pencegahan korupsi itu seperti apa, kesadaran anti korupsi itu seperti apa, serta penerapannya seperti apa. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke penjelasan. Yang pertama tentang definisi korupsi. Di sini saya menjelaskan menurut ahli hukum Indrianto Seno Aji. Nah, Indrianto Seno Aji berpendapat bahwa korupsi tidak hanya sebatas penyalahgunaan atau penyelewengan uang negara, tetapi juga termasuk seperti penyuapan serta pemberian komisi yang tidak sah, juga termasuk tindak pidana korupsi. Nah, jadi untuk korupsi ini luas, tidak hanya tentang penyelewengan uang negara, tetapi juga tentang penyuapan dan hal-hal lain yang bersifat merugikan negara. Nah, ini sangat penting kita ketahui tentang definisi korupsi ini. Kemudian yang tidak kalah penting adalah poin yang kedua, yaitu ciri-ciri korupsi. Apa sih itu ciri-ciri korupsi yang perlu kalian ketahui atau perlu kita semua ketahui? Tidak hanya saya dan semuanya harus mengetahui ciri-ciri korupsi ini. Yang pertama itu dilakukan lebih dari satu orang. Nah, tentunya korupsi ini harus dilakukan lebih dari satu orang. Tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. Bahkan mencuri yang skala kecil pun pasti ada komplotannya. Apalagi yang skala besar ini pasti dilakukan oleh beberapa orang. Kemudian yang kedua yaitu merahasiakan motif. Tentunya setiap jenis kejahatan pasti merahasiakan motif. Tidak ingin ada yang tahu, tidak ingin ada yang mengetahui, agar jalan dia ingin korupsi tidak ada yang menghentikan. Nah, kemudian berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Nah, ini yang sangat penting. Tentunya korupsi ini sangat dekat dengan kewenangan atau kekuasaan tertentu, karena akan semakin memberi jalan untuk korupsi lebih mudah dilakukan dengan adanya kekuasaan dan kewenangan tertentu. Tentu ini adalah sebuah hal yang sangat penting, bahwa jika kita memiliki kekuasaan atau kewenangan tertentu, kita harus menjaganya dan menjalankannya dengan sebaik mungkin. Kemudian yang keempat yaitu berlindung di balik pembenaran hukum. Nah, biasa tindakan korupsi ini atau oknum-oknum yang melakukan korupsi ini berlindung dengan pembenaran hukum. Dia dapat membeli hukum, dapat melakukan penyuapan terhadap oknum-oknum penegak hukum, maka agar terhindar dari jeratan hukum. Nah, kemudian melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Tentunya setiap perbuatan yang melanggar hukum atau melanggar norma agama pasti tidaklah baik. Maka korupsi ini termasuk pelanggaran hukum yang sangat berat. Menurut saya pribadi seharusnya hukumannya lebih ditingkatkan lagi agar bisa memberi efek jera terhadap yang melakukannya, agar orang-orang di belakang yang ingin melakukan bisa lebih takut lagi dalam melakukan tindak pidana korupsi ini. Dan yang terakhir yaitu mengkhianati kepercayaan. Tentunya jika kita memiliki kekuasaan atau kewenangan tertentu, tentunya ada amanah yang kita terima. Jika kita menyelewengkan kekuasaan atau kewenangan tersebut, maka kita pasti sudah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada kita. Nah, kepercayaan itu bisa diberikan oleh institusi ataupun orang-orang yang memberikan amanah kepada kita. Maka kita harus menjaga amanah tersebut agar tidak mengkhianati kepercayaan yang memberi amanah tersebut. Nah,
Selanjutnya, poin yang juga tak kalah penting dalam pendidikan anti korupsi atau anti korupsi ini, yaitu pencegahan korupsi atau preventif. Nah, jadi ada beberapa poin yang sangat penting dalam pencegahan ini. Yang pertama itu perbaikan sistem, dan yang kedua perbaikan bangsa. Kita bahas yang pertama adalah perbaikan sistem terlebih dahulu. Perbaikan sistem di sini dapat dilakukan yaitu perbaikan peraturan perundang-undangannya, reformasi birokrasinya, menegakkan etika profesi dan tertib lembaga, dan penerapan lainnya. Tentunya saya pribadi merasakan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia ini sudah sangat baik, terutama terhadap tindak pidana korupsi. Tentunya tinggal penegakannya yang harus tegak lurus agar mampu menjalankan undang-undang yang telah dibuat sedemikian mungkin. Mungkin undang-undang atau peraturan perundang-undangan ini bisa lebih disempurnakan lagi. Nah, kemudian yang kedua itu perbaikan manusianya atau perbaikan individunya. Dapat dilakukan dengan memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, kemudian memilih pimpinan yang tepat, dan yang lainnya. Yang dapat digarisbawahi di sini adalah meningkatkan kesadaran hukum. Tentunya individu yang terlibat langsung dalam penegakan hukum memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tinggal memperbaiki moral agar tidak tergoda dengan hal-hal yang berbau korupsi ini. Kemudian yang memilih pemimpin yang tepat. Pemimpin yang tepat di sini adalah pemimpin yang jujur, adil, serta memiliki kesadaran anti korupsi yang sangat tinggi, sehingga tindak pidana korupsi di Indonesia akan bisa ditekan, bahkan dihilangkan. Nah, kemudian selanjutnya kesadaran anti korupsi. Nah, di sini kesadaran anti korupsi bisa kita lakukan dengan spiritual accountability. Maksudnya apa? Kita bisa meningkatkan spiritual kita bahwa tindakan korupsi ini adalah skala pencurian yang cukup besar dan sangat memiliki konsekuensi yang tinggi, merugikan kepada negara dan masyarakat. Untuk pencurian yang kecil saja memiliki dosa yang cukup besar, apalagi pencurian dengan skala besar. Nah, itu bisa ditanamkan dalam diri kita bahwa mencuri ini melanggar norma-norma hukum, norma-norma agama. Jadi saat kita ingin melakukan korupsi, maka akan tersadar bahwa ada yang mengawasi, dan jika kita melakukan akan mendapat dosa. Inilah fungsi dari spiritual accountability. Nah, kemudian bagaimana penerapan anti korupsi ini dalam lingkungan tempat bekerja? Kebetulan di sini saya guru, berarti di lingkungan sekolah. Bagaimana sih penerapannya? Pemerintah sudah beberapa kali mengembangkan pendidikan anti korupsi ini di sekolah. Nah, jadi pendidikan anti korupsi ini penting ditanamkan kepada siswa sedini mungkin agar nanti kelak mereka menjadi pemimpin atau memiliki kewenangan atau kekuasaan tertentu dapat menjalankan amanah dengan baik, karena sudah ada bekal pendidikan anti korupsi, sudah ada bekal tentang hukum yang mengatur anti korupsi dan hal sebagainya dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa sih yang dapat dilakukan atau diberikan kepada peserta didik untuk memiliki kesadaran anti korupsi ini? Tentunya dengan pendidikan karakter, menanamkan pendidikan karakter kepada murid agar tidak mau melakukan tindak pidana korupsi saat nanti memiliki kekuasaan atau kewenangan tertentu. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan video dari saya tentang mind map anti korupsi ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada kesalahan dalam pemaparan materi ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.